Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nurul Suci Ramadhani. Saya mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, semester 4, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, kali ini saya akan menerangkan tentang metode praktek ibadah. Nah, nanti di akhir video, saya akan memberikan salah satu contoh bentuk ibadah. Adapun mata kuliahnya yaitu pengembangan keterampilan beribadah anak usia dini, dan dosen pengampunya yaitu Bapak Bahtiar Siregar, SPD, MPD. Langsung saja kita masuki metode yang pertama, yaitu metode ceramah. Nah, di sini guru menerangkan kepada anak didik tentang pengertian dan pentingnya beribadah kepada Allah, serta di dalamnya termasuk ibadah-ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah. Misalnya nih, anak ibu akan menjelaskan tentang ibadah. Ada yang tahu nggak ibadah itu apa? Nah, ibadah itu adalah taat kepada Allah dan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian, ibadah-ibadah yang wajib itu diantaranya adalah sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Sementara ibadah yang sunnah yaitu berkata jujur, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu metode tanya jawab. Nah, di sini guru bertanya terlebih dahulu atau muridnya yang bertanya terlebih dahulu. Misalnya nih, ibu gurunya bertanya, "Anak-anak, ada yang tahu nggak ibadah itu apa?" Kemudian muridnya menjawab. Nah, ataupun sebaliknya, ketika anak muridnya yang bertanya terlebih dahulu, "Ibu guru, ibadah itu apa?" Nah, seperti itu. Ada komunikasi dua arah dari guru dan murid. Kemudian yang ketiga yaitu metode demonstrasi. Nah, di sini guru mencontohkan atau memperagakan cara suatu ibadah kepada Allah. Nah, misalnya nih, gurunya ingin mencontohkan atau memperagakan sholat, praktek sholat. Nah, di situ gurunya akan melakukan sholat, kemudian anak didiknya akan memperhatikan, ataupun bisa juga kita membuat anak itu melakukan praktek sholat. Nah, biasanya di sini praktek sholat ini di setiap lembaga dilaksanakan pada hari Jumat. Nah, di situ biasa peserta didik akan melakukan praktek sholat. Nah, itu sudah termasuk metode demonstrasi, di mana anak-anak tersebut melaksanakan sholat, bukan hanya gurunya, tetapi muridnya juga. Nah, kemudian yang keempat, yaitu metode keteladanan. Nah, guru memperlihatkan akhlak yang memang dianjurkan dalam ibadah kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya akhlak yang memang dianjurkan dalam ibadah itu apa? Nah, misalnya kita kasih contoh membantu orang tua. Nah, di situ guru harus menerangkan bagaimana membantu orang tua. Sebenarnya bukan hanya membantu orang tua, tetapi membantu sesama pun itu termasuk ibadah. Misalnya temannya lagi dalam kesusahan. Nah, kita di situ ngasih tahu ke peserta didik bahwasannya kita harus membantu teman kita yang lagi kesusahan tersebut. Nah, itulah metode keteladanan. Di situ guru harus menjadi contoh yang baik bagi anak usia dini, karena anak usia dini ini peniru. Jadi sebisa mungkin kita harus ngasih contoh yang baik kepada anak didik kita agar mereka pun dapat mencontoh yang baik pula, seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu metode latihan perbuatan. Nah, di sini guru bisa menugaskan murid untuk terus-menerus berlatih praktek-praktek ibadah baik di kelas ataupun di rumahnya masing-masing.
dan selalu dievaluasi oleh guru. Nah, misalnya kita kasih tugas untuk mereka sholat. Nah, di sekolah kan sudah sholat. Gimana kalau di rumah, apakah anak didik kita juga sholat? Nah, di sini kita butuh bantuan dari orang tuanya tersebut. Karena kalau di sekolah kan yang mengevaluasi kan gurunya. Nah, kalau yang di rumah itu yang mengevaluasi orang tuanya. Nanti orang tuanya itu bisa melapor ke kita sebagai gurunya. Apakah anak tersebut di rumah melakukan ibadah sholat atau tidak, seperti itu. Nah, itu tadi 5 metode praktek ibadah. Ada metode ceramah, metode tanya jawab, metode demonstrasi, metode keteladanan, dan metode latihan perbuatan. Sebenarnya masih banyak lagi, tetapi saya mengambil 5 saja. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh praktek ibadah sesuai dengan janji saya yang di depan tadi. Saya akan memberikan salah satu contoh bentuk ibadah, yaitu berwudu. Stay tune. Nah, baiklah. Sekarang saya akan mencontohkan salah satu bentuk ibadah, yaitu berwudu. Nah, di sini kita bisa bersama anak-anak. Anak-anak kita suruh di samping dan kita sebagai contohnya. Nah, itu tadi salah satu bentuk beribadah. Saya mengambil contohnya berwudu. Nah, di sini anak didik bisa mengikuti kita bagaimana cara berwudu yang baik dan benar. Nah, itu tadi salah satu contoh praktek ibadah, yaitu saya ambil contohnya wudu. Nah, dengan begitu anak-anak akan mudah lupa kalau dia tidak benar-benar mengikuti gurunya kan. Nah, di sini saya akan memberikan tepukan atau gerakan mengenai wudu. Nah, ini saya beri nama tepukan wudu. Nah, mau tahu seperti apa? Ini dia. Tepuk wudu. Cuci tangan sambil baca bismillah. Kumur-kumur basuh hidung, cuci muka. Basuh tangan hingga siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki, baca doa. Nah, kita ulangi sekali lagi ya biar hafal. Tepuk wudu. Cuci tangan sambil baca bismillah. Kumur-kumur basuh hidung, cuci muka. Basuh tangan hingga siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki, baca doa. Nah, itu tadi lagu atau tepuk-tepuk dari saya agar anak-anak lebih bersemangat dan mudah untuk menghafalnya. Mungkin
Hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang metode praktek ibadah beserta contohnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Saya minta maaf sedalam-dalamnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.